Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor bahasa Inggris Bimbingan Alumni. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal-soal literasi bahasa Inggris UTBK SNBT. Nah, langsung aja kita bahas soal-soalnya. Let's go! Oke, sekarang kita bahas soal nomor 1. Pertanyaan untuk nomor 1 yaitu, ini dengan teks tentang the older we get, the more likely we are to lapse into a sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle itu adalah gaya hidup yang bukan monoton ya, tapi lebih kepada nggak ngapa-ngapain, diam di tempat, tidak melakukan kegiatan apapun. Di sini juga disebutkan di kalimat pertamanya ya, a sedentary lifestyle can affect our health in ways we may not realize. Hubungannya adalah dampak pada kesehatan kita. On the flip side, di sisi lain, squeezing in extra movement during the day can have a big impact. Berarti di sini sudah mulai ke bagaimana untuk mengatasi sedentary lifestyle tadi. Bagaimana untuk menghindari penyakit yang diakibatkan oleh sedentary lifestyle tadi ya. One way to combat health risk of a sedentary lifestyle is to work small bits of exercise into daily routine. Jadi latihan olahraga secara rutin sehari-harinya gitu ya. Pertanyaan nomor 1 adalah the author's attitude regarding sedentary lifestyle is, tone ya, atau author's attitude terhadap sedentary lifestyle bagaimana? Apakah kritis, neutral, resentful? Kritis berarti dia mengkritik maksudnya di sini ya. Berarti ada sesuatu yang harus diubah kalau untuk kritik itu ya. Tidak sepenuhnya setuju dengan hal tersebut. Neutral lebih kepada hanya menyebutkan data dan fakta. Ya, data dan fakta secara objektif. Sedangkan resentful ini artinya adalah marah ya terhadap sedentary lifestyle-nya, berarti harusnya ada mengandung emosi, marah, kata-katanya mungkin bisa menggunakan angry atau I am really furious ya. Harusnya ada di paragraf yang ada di teksnya itu. Sedangkan apologetic lebih ke meminta maaf. Ya, apakah minta maaf dengan sedentary lifestyle-nya? Sepertinya bukan ya. Kalau loathsome lebih ke merasa jijik ya, menjijikan si sedentary lifestyle-nya. Ini bisa diartikan sangat-sangat benci dengan sedentary lifestyle ini. Lebih ke yang mana? Apakah critical, neutral, resentful, apologetic atau loathsome? Kalau kita lihat di sini dia menggunakan ini ya. Menggunakan sudut pandang orang pertama, we. Our, kami, kita gitu ya. Jadi si writernya, author, dan juga reader, kita ya. Our juga. Dan ini konsisten hingga terakhir, us ya. Kemudian di sini ada we juga lagi ya di sini. Kemudian ada we lagi di sini dan di sini ya, bisa kita lihat. Kalau dia menggunakan sudut pandang orang pertama, entah menggunakan I atau we, sudah jelas ini bukan netral, bukan objektif ya. Dan bisa kita lihat dia menggunakan juga data dan fakta dari research ya untuk mendukung pendapatnya bahwa sedentary lifestyle ini bukan sesuatu yang bagus. Nah, ini ya. Nah, ada lagi di sini data-data ya. Ada angka-angka di sini. Berdasarkan ciri-ciri barusan, yang paling tepat attitude-nya itu harusnya adalah critical. Kalau neutral, tadi ada pemaparan data dan fakta, tapi seharusnya tidak menggunakan kata we atau I sama sekali. Ya, hanya pemaparan data dan fakta itu bisa dibedakan dengan paragraf-paragraf yang hanya membahas mengenai definisi, pengelompokan, dan mungkin juga hanya penyebab dan dampak dari hal tersebut. Nah, itu lebih ke netral. Tapi kalau ini, selain ada sudut pandang orang pertama, ya kata ganti orang pertama menggunakan I atau we, dia juga menambah
hasil research, data dan fakta untuk mendukung pernyataannya. Ini adalah ciri khas dari tone yang critical, ya. Jadi jelas jawabannya untuk nomor ini yang A. Oke, sekarang soal nomor 2. Pertanyaan untuk nomor 2 masih dengan tentang sedentary lifestyle, yaitu adalah which of the following is the best summary of the passage. Oke, summary itu adalah ringkasan. Berarti yang di jawaban manakah di antara A, B, C, D ini yang paling mewakili keseluruhan dari teksnya. Diambil intisari atau informasi-informasi penting dari masing-masing paragraf, lalu dilihat di sini yang mana yang paling mewakili semuanya, ya. Kalau kita lihat di sini paragraf pertama itu lebih kepada pengenalan bahwa semakin kita tua gitu, ini fenomenanya ya, fenomena yang dilihat oleh si authornya ini atau writernya, bahwa semakin orang itu mengadopsi sedentary lifestyle, didukung dengan research-nya, ya. Kemudian di sini dampak dari sedentary lifestyle terhadap kesehatan kita, ya. Dijelaskan di sini ada contohnya ya, prolonged sitting, duduk yang lama, kemudian spending hours watching television, lama nonton TV berjam-jam, kemudian meningkatkan juga ini bisa meningkatkan chance kita untuk ya terkena ini venous thrombosis yang berpotensi terhadap fatal blood clots that form in the deep veins of legs, yaitu adalah penyumbatan pembuluh darah, ya, hati-hati. Di deep veins ya, di sini di saraf di kaki. Nah, makanya kan sangat disarankan orang kalau yang bekerja sepanjang hari itu duduk, harus ada berdirinya, istirahatnya dengan berdiri berjalan-jalan gitu ya. Tidak sepanjang hari selalu duduk, karena itu justru akan berbahaya, ya. Watch television most had 70% greater risk of suffering venous thrombosis compared with those who never or seldom watch TV. Nah, yang nonton TV kelamaan nih ya, kakinya ditekuk terus gitu ya, nggak lurus gitu kan, dan selalu dalam keadaan posisi duduk gitu, nah itu akan lebih tinggi risikonya terkena penyakit ini. Oke. Kemudian on the flip side, squeezing in extra movement. Nah, ini mulai bagaimana mengatasi sedentary lifestyle-nya agar tidak terkena penyakit, ya, penyakit yang berbahayanya tadi. Oke. Dalam sehari bisa memiliki dampak yang besar. Contohnya standing more, berdiri lebih lama ya, bisa membantu kita untuk mengurangi berat badan dan juga untuk menjaga berat badannya di segitu. Ya, misalkan yang normalnya mungkin untuk laki-laki di sekitaran 60-70, untuk yang perempuan di sekitar 40-50-an, ya. Everyday activities that incorporate more walking, ini lebih kepada aktivitas untuk mengatasi sedentary lifestyle, dampak dari sedentary lifestyle tadi, ya. Sedangkan untuk yang paragraf keempat, one way to combat health risk sedentary lifestyle, work small bits, ini berarti ada exercise-nya juga ya. Fokus just adding 30 minutes extra activity into our day. Di sini dia tidak mengatakan harus olahraga berat ya, tapi lebih kepada pokoknya gerak, extra movement ya. Movement yang membuat orang itu tidak selalu duduk ya, yang bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Moving our arms and legs, can focus adding 30 minutes 3 days a week, or we can break it into smaller segments like 10 minutes in the morning, afternoon, and evening. Oke, berarti harusnya ada penjelasan sedentary lifestyle itu apa, fenomena yang bagaimana, kemudian contohnya itu seperti apa yang bisa mengakibatkan ke penyakit kesehatan yang berbahaya, kemudian bagaimana cara untuk mengatasi sedentary lifestyle tersebut. Jawaban A, the current sedentary is largely caused by people's tendency to remain idle. Idle ini artinya diem aja, nggak ngapa-ngapain ya. And unproductive, such as watching TV. Worsened by the fact that most people work by sitting all day. To reverse the trend, taking up rigorous sports can be a solution. Jawaban A jelas salah. Kenapa? Karena di sini dikatakan rigorous sports, berarti olahraga yang berat. Mungkin seperti main sepak bola, main basket, main volley ya, olahraga permainan yang membutuhkan tenaga yang besar ya. Mungkin juga lari maraton, itu kan membutuhkan tenaga yang besar. Jadi di sini tidak sesuai dengan yang tadi di paragraf 3 dan 4 yang menyarankan untuk
bergerak, extra movement, bukan olahraga yang berat ya. Yang salah yang B, being physically inactive the most for of the day has been a lifestyle. Kayak ini yang sedentary lifestyle ya. Unfortunately, this way of life can harm our bodily well-being. Bisa mengancam kesejahteraan atau kesehatan tubuh kita. Nevertheless, akan tetapi di sini the adverse impacts, dampaknya itu bisa dikurangi dengan menggabungkan regular movements on daily basis. Nah, ini lumayan lengkap nih jawaban yang B. Ada kemungkinan ini jawabannya ya. Kita bandingkan dengan yang lain, yang C, it seems that everybody now is a potato couch. Oke, ini istilah untuk orang yang nggak ngapa-ngapain. Couch itu di sini maksudnya sofa, orang yang diam saja di sofa, nonton TV, kemudian makan potato chips. Maka istilahnya potato couch ya. Atau couch potato harusnya ya. One of the causes, salah satu penyebabnya adalah long hours at work, which lead people to sit behind the desk throughout the day. While this sounds productive, dangerous to the health may be profound. Nah, ini salah. Kenapa? Karena tidak disebutkan sedentary lifestyle-nya. Hanya contohnya aja di situ menjadi couch potato ya. Nah, sedangkan di berikutnya ini tidak disebutkan juga bagaimana untuk mengatasinya. Maka C tidak lengkap. Yang D, sedentary lifestyle is likely to distort circulation. Nah, ini dampaknya. Therefore, essential to keep active. As a rule of thumb, standing idle is preferred than sustained sitting. Nah, ini juga tidak menyebutkan yang extra movement-nya ya, cuma berdiri dibilangnya di situ. Sedangkan yang E, altering, mengubah lifestyle yang sedentary itu with a healthier one can be done by regularly working out. The longer the exercise, the better the result. After all, staying vigorous is a choice, not a given solution. Nah, salahnya yang untuk yang E ini adalah regularly working out. Working out itu berarti lebih berat, seperti ke gym ya, angkat barbel, kemudian apapun aktivitas yang ada di gym, di mana sangat membutuhkan stamina yang besar ya. The longer the exercise, semakin lama exercise-nya semakin bagus hasilnya. Padahal tadi disebutkan di teksnya cukup dengan gerakan-gerakan yang mungkin hanya 10 menit di pagi hari, 10 menit di siang hari, dan 10 menit di malam hari. Nah, itu harusnya yang tidak berat. Jadi bukan jawaban yang E, yang paling tepat adalah jawaban yang Bravo, B ya. Itu dia. Oke, sekarang soal nomor 3. Pertanyaan untuk nomor 3 adalah, based on the passage, adults well-being will be reasonably improved, akan bisa meningkat ya well-beingnya, kesejahteraan para orang dewasa ini, jika apa? Tadi kan berarti hubungan dengan sedentary lifestyle, ya kan, bagaimana orang itu harusnya bergerak, tidak diam saja. Kalau jawaban A, they switch from television to the internet, ini sih sama aja, tidak ada geraknya sama sekali ya, hanya ngubah medianya dari TV ke internet. Sedangkan yang B, regularly run to reach the workplace. Nah, di sini lari secara reguler, mungkin sehari-harinya untuk mencapai tempat kerja. Nah, ini tidak disebutkan juga ya, lari ke workplace di sini ya. Walking build up muscles, oke. Slower walking ke kantor, di sini hanya dikatakan small bits of exercise into daily routine. Karena kalau misalkan orang pergi ke kantor, contoh misalkan dia lari dari Bekasi kerjanya di Jakarta, di tengah Jakarta, kan nggak mungkin. Itu malah jadinya penyakit lainnya lagi, ya kan? Nah, makanya di sini tidak sesuai ya, karena di sini hanya dikatakan work small bits, hanya gerakan-gerakan kecil ya, tambahan gerakan kecil agar bisa mengurangi durasi duduk terus ya, yang sedentary lifestyle tadi. Nah, ini di sini ya, as long as we are still moving our arms and legs, stimulating our muscles and working our joints. Ini doesn't always has to be intense to be effective. Nggak harus selalu intens, berarti harus di sini pergerakannya yang mungkin tidak berat ya, yang ringan-ringan saja. Yang B salah, karena ini harusnya adalah ini gerakan yang berat ya, kalau yang B. Sedangkan yang C, they work while standing behind their desk. Ini juga tidak ya, bukan berarti mengerjakan pekerjaannya sambil berdiri, bukan, tapi ada gerakan, tidak hanya berdiri. Sedangkan yang D, avoid commuting or driving to their office. Ya, ini juga tidak tepat ya, karena nggak ada hubungannya dengan tadi yang
gerakan kecil itu. Yang E, engage in household chores more frequently. Inilah jawaban yang tepat karena dengan menyapu, mengepel, mencuci piring dan lain sebagainya itu adalah gerakan tubuh yang tentunya akan mengurangi resiko dari sedentary lifestyle tadi. Jadi ada gerakan ya. Itulah jawaban untuk nomor ini, yang E. Oke, lanjut soal nomor 4. Pertanyaan nomor 4 adalah, dengan teks baru ya. Kata kunci, parents check facilitate development of their children through various sources. Use educational toys or instructions given by the government and detailed nursery progress reports. Ini berarti hubungannya adalah dengan parenting ya. Orang tua mengecek perkembangan anak-anaknya ya. Kemudian paragraf kedua, children very active, interactive in their development process. Berarti hubungannya adalah proses perkembangan atau tumbuh kembang anak. Di paragraf ketiga, language is one of the ways through which culture influence develops. Di sini ada faktor yang membantu tumbuh kembang anak juga, yaitu melalui bahasa ya. Bahasa yang digunakan dan juga budaya di mana anak tersebut tinggal. Paragraf keempat, communicating with children when they are still very young will make them realize who they are and enable them to build relationship with others. Salah satu juga yang mempengaruhi tumbuh kembang anak yaitu melalui komunikasi. Kita lihat. Pertanyaannya adalah, the irrelevant sentence in paragraph 2 adalah, di paragraf 2 yang nggak nyambung. Berarti di sini kita lihat, di pilihan jawabannya sentence 1, 2, 3, 4, 6. Artinya sentence 5 udah pasti betul ya. Kita cocokkan dengan yang di paragraf, di kalimat kelimanya yang ini ya berarti ya. Nah, untuk paragraf yang selain paragraf pertama, kalimat main idea-nya itu biasanya adalah kalimat pertama. Nah, di sini ya, children kata kuncinya development process. Children interactive development process. Di kalimat kelima, for that reason, influence of cultures differences in children's beliefs and behaviors. Kepercayaan dan juga perilaku anak. Nah, ini bagian dari development process. Jadi 1 dan 5 pasti masih nyambung. Nah, kalimat mana yang nggak nyambung dengan anak dan tumbuh atau proses tumbuh kembangnya, yaitu kalimat kedua, every child has specific interaction with the world around them. Nah, ini berhubungan dengan tadi disebutkan di kalimat pertama yang interaktifnya ya. Kalimat kedua masih nyambung. Kalimat ketiga, what they bear and receive. Bear di sini maksudnya yang menjadi apa yang mereka tanggung gitu ya. Bear di sini bukan beruang ya. Dan dapatkan dari orang lain, and the environment also shapes how they think and do things. Membentuk bagaimana mereka berpikir dan melakukan sesuatu. Artinya ini masih berhubungan dengan development prosesnya. Yang keempat, children growing up in different cultures receive specific inputs from their environment. Nah, lagi-lagi ini masih berhubungan dengan tumbuh kembangnya ya. Dan keenam, most children believe in what their parents say. Jelas ini tidak nyambung karena tidak ada hubungannya dengan tumbuh kembang anak. Dikatakan di sini mempercayai apa yang dibilang sama orang tuanya. Selalu harus mengikuti apa kata orang tuanya. Ya, ini nggak nyambung dengan, ini bertolak belakang dengan pemaparan di kalimat-kalimat sebelumnya di paragraf tersebut ya. Jadi jelas sentence 6 yang tidak nyambung. Jawabannya adalah yang E. Itu dia. Sekarang soal nomor 5. Pertanyaan nomor 5 masih dengan yang hubungan antara orang tua dan tumbuh kembang anak. Yang di sini menjadi soalnya adalah relationship, hubungan antara kalimat keempat dan kalimat kelima pada paragraf ketiga. Pada paragraf 3 berarti yang ini ya, paragraf 3. Kalimat keempat dan kelimanya yang ini berarti dengan yang ini. Kita harus mengetahui dulu artinya ya. As early as infancy, pada masih tahap bayi ya, infancy di sini ya. Para ibu dari budaya yang berbeda-beda
berbicara dengan bayi-bayinya itu dengan cara yang berbeda. Artinya maksudnya tiap budaya, tiap daerah memiliki cara yang berbeda-beda. Di kalimat kelima, German mothers, ibu-ibu Jerman, tend to memfokuskan ininya ya, caranya itu ya pada bayi, pada kebutuhan, ini harusnya wishes nggak pakai H ya, wishes, keinginan dari si bayinya itu, or them as a person, langsung lebih ke menghargai ya, bukan sebagai tidak meremehkan lah istilahnya. Nah, di sini kan tadi dikatakan di kalimat keempat itu adalah from different cultures. Di kalimat kelima dikatakan German mothers. Artinya German mothers ini adalah sebagai salah satu contoh dari different cultures yang dikatakan di kalimat keempat. Nah, kita lihat jawaban manakah yang mengucapkan hal tersebut, yaitu yang A. Sentence 4, explain the difference in communications across cultures. Example in sentence 5. Langsung ketemu kita jawabannya ya. Di sini difference communications, lalu ada examples-nya di sentence 5. Nah, bisa dicek ya, jawaban lain itu jelas tidak sama ya. Yang B, reasons for communications, bukan menjelaskan reasons of communication. Explain about using language to think and reason. Ini salah juga, karena harusnya hubungannya adalah pernyataan dengan contoh ya. Jadi sudah pasti jelas jawabannya hanya yang A. Itu dia. Oke, sekarang nomor 6. Nomor 6, pertanyaannya masih dengan yang text parents tadi, yaitu adalah which part of the passage explain the impacts of interacting with children from an early age. Paragraf mana menyebutkan dampak dari berinteraksi dengan anak-anak dari usia dini, ya sedini mungkin gitu ya, mungkin dari bayi. Oke. Secara lengkapnya di paragraf berapa? Paragraf 1 kita lihat di sini, komunikasi dengan anak-anaknya, apa tadi benar ya, komunikasi atau dampaknya ya, dampak dari berkomunikasi dengan anak-anak dari usia dini. Various sources, educational toys, di sini nggak ada berhubungannya dampaknya ya. Culture they grow up in big part. Oke, di paragraf 1 tidak ada ya. Paragraf kedua, children very active interactive. Specific interaction, what they receive from the environment, children growing up. Oke, tidak dikatakan from early age di sini ya, nggak ada interacting from early age. Paragraf ketiga, language is one of the ways through which culture influence develops. Oke, infancy, medium mother, oke, differently. Ini cuma contoh dari komunikasi yang berbeda-beda dari tiap budaya ya, dari tiap culture. Tidak disebutkan dampak interaksinya sejak usia dini. Berarti sisanya hanya ada di paragraf yang keempat. Communicating with children when they are still very young will make them realize who they are and enable them to build relationships with others. Jelas jawabannya ada di sini, di paragraf keempat. Bukan 1, 2, 1 dan 2 atau 2 dan 3, yaitu jawabannya harusnya yang E di paragraf 4. Nah, itu dia tadi pembahasan soal-soalnya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya di video berikutnya? Kalian boleh loh tulis di kolom komentar bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video bimbingan alumni berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih